PKSDA. Tanpa izin dari PKSDA kawan-kawan. Artinya apa? PKSDA lah yang menjadi penghalang dari yang ada di tempat kawan-kawan. Betul tidak? Maka hari ini kawan-kawan kita buktikan, kita tunjukkan bahwa kita di masyarakat Batak Barat jangankan mundur, bahkan pertukaran darah pun kita mau berhadapan dengan PKSDA, kita belanja tidak akan mundur. Betul tidak? Janji dari kepala balai besar PKSDA kawan-kawan menjanjikan pada saat kita pertemuan di kantor wali kota bulan 1 jaringan di Batak Barat akan beroperasi, tapi sampai sekarang belum terrealisasi kawan-kawan, belum dipasang. Bahkan kepala balai besar ini koordinat pertama yang tidak dampingi pihak kepolisian untuk pengambilan ini koordinat itu kemudian dirubah oleh kepala balai besar, dan pada akhirnya apa yang dituntut kepala balai besar pada saat itu tidak bahkan dipindahkan ke titik koordinat awal. Kenapa? Karena anggaran untuk tiang pemasangan jaringan yang ada di Batak Barat itu tidak ada pada PKSDA kawan-kawan. Kita konfirmasi, mereka sampaikan bahwa tidak ada anggaran untuk pemasangan tiang. Dan pada saat kita pertemuan audiensi di kantor wali kota, mereka sampaikan bahwa bulan 1 akan terpasang, semuanya akan kami urus dan secepatnya akan dipasang. Dan apa yang terjadi sampai saat ini kawan-kawan? Belum. Bahkan surat yang ditandatangani, yang sisa ditandatangani itu masih tahu oleh PKSDA kawan-kawan. Saya konfirmasi, saya koordinasi dengan pihak Kominfo, pihak Telkomsel, bahwa ada MOU yang harus ditandatangani oleh 3 instansi kawan-kawan. Namun sampai saat ini, terakhir saya koordinasi dengan pihak Dinas Kominfo menyampaikan bahwa revisi draft MOU sudah dikirimkan ke pihak PKSDA, dan pihak PKSDA menjawab kawan-kawan bahwa pekan depan kita akan mengadakan pertemuan langsung. Sampai saat ini pertemuan yang dimaksud belum pernah terjadi kawan-kawan, belum pernah terlaksana kawan-kawan. Artinya apa? Memang PKSDA tidak pernah peduli kepada masyarakat Batak Barat. Betul tidak kawan-kawan? Ada 4 pilar yang diprioritaskan oleh PKSDA. Pertama, jaringan, jalan, dan listrik. Keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Dan 3 ini terpenuhi kawan-kawan. Maka pertemuan ini sudah otomatis sudah dipenuhi oleh pihak PKSDA. Maka dengan itu 1 pilar ini belum dipenuhi oleh PKSDA, maka sekalian kita tutup saja jalan ini kawan-kawan. Kita tutup jalan ini karena apa yang menjadi pilar itu. Kenapa 1 pilar ini tidak direalisasikan, sedangkan jalan saja masih bisa dilakukan kawan-kawan. Maka sepakat untuk kawan-kawan semua kita masuk tutup jalan ini kawan-kawan, karena pilar yang salah satu pilar yang direalisasikan oleh PKSDA sendiri kawan-kawan ini tidak dipenuhi sampai sekarang. Sedangkan kita lihat akses jalan yang harinya itu mulai masyarakat umum, namun akhirnya yang tidak tahu asal mempelajari jaringan bukan hanya masyarakat petani yang akan dinikmati, tapi seluruh pengguna jalan yang melintas di jalan Provinsi kawan-kawan. Jadi saya mohon kepada pengguna jalan, apa yang kemudian ada fasilitas semua itu adalah salah satu bentuk reaksi yang timbul daripada masyarakat diakibatkan oleh pihak PKSDA yang selalu menjanjikan kepada masyarakat Batak Barat bahwa jaringan yang akan di Batak Barat segera terpasang, namun sampai detik ini belum terpasang kawan-kawan. Mungkin pengguna jalan yang ada, oh maaf, ini adalah salah satu reaksi satu kejauhan kami kepada PKSDA, dan pengguna jalan mungkin pernah merasakan bagaimana ketika kita melintas di Batak Barat kita mengalami suatu insiden, kita mengalami suatu kerusakan kendaraan, namun kita mau konfirmasi kepada keluarga, kita mau konfirmasi kepada pihak yang memang mengambil alih atau bagian dari servis atau ke bengkel atau ke keluarga, tapi tidak ada yang bisa kita konfirmasi, tidak bisa kita hubungi keluarga kita kawan-kawan. Karena apa? Karena di Batak Barat tidak ada jaringan untuk diberikan akses kepada kita semua untuk memberikan informasi kepada pihak keluarga. Maka hari ini apa yang terjadi
adalah bentuk kekecewaan kami kepada pihak BKSDA. Kenapa? Dari bulan 1, dari bulan 1, bulan 12 pada tahun lalu kami dijanjikan, kita dijanjikan sama pihak, kita dijanjikan, dan itu keluar langsung dari mulut Kepala Balai Besar BKSDA bahwa bulan 1 tahun 2025 jaringan di Batang Barat itu akan terpasang. Namun sampai sekarang jaringan itu tidak ada, kawan-kawan. Bahkan mereka sampaikan kepada kita bahwa itu jaringan yang ada di Batang Barat melalui tahapan penandatanganan MOU. Namun sampai sekarang penandatanganan MOU sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit, kawan-kawan? Kenapa saya katakan sangat sulit untuk penandatanganan itu? Karena sampai detik ini penandatanganan itu belum ada informasi, bahkan pihak Telkomsel dan Kominfo tidak mendapatkan informasi bahwa kapan kita melakukan penandatanganan. Oke, saudara Kelpo, merapat kesan bersuara untuk sampaikan sedikit orasi politiknya terhadap BKSDA tempat dan maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami kepada seluruh masyarakat Batang Barat, di mana Batang Barat ini adalah bagian integral daripada Indonesia, khususnya adalah wilayah Kota Palopo, di mana kawan-kawan sekalian di Sulsel ini 3 kota besar, yaitu Makassar, Parepare, dan juga Palopo. Tapi kondisi objektif hari ini itu kemudian bahwa di Batang Barat, khususnya di Kota Palopo ini masih ada kelurahan yang belum menikmati yang namanya akses jaringan internet. Ini menjadi pukulan telak kepada pemerintah Kota Palopo. Lantas PSU yang selalu dilakukan oleh kawan-kawan, baik itu daripada pemerintah maupun KPU dan juga Bawaslu, bahwa pilkada damai. Apa yang mereka gaungkan, slogan seperti apa itu? Tetapi sampai hari ini masyarakat Kota Palopo itu kemudian tidak pernah, khususnya kepada masyarakat Batang Barat, merasakan yang namanya jaringan. Sudah berapa kali mereka turun aksi, tetapi sampai hari ini MOU saja yang harusnya ditandatangani kepala brengsek, orang-orang yang brengsek itu tidak mau juga menandatangani daripada MOU itu, kawan-kawan sekalian. Gampang sekali tanda tangan itu. Bahkan kami sudah pernah ke Makassar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi sampai hari ini apa yang mereka lakukan, kawan-kawan sekalian, justru seolah mempersulit kepentingan daripada masyarakat Batang Barat, mempersulit kepentingan daripada keluarga kita yang ada di Batang Barat. Apakah ini menjadi cerminan wajah daripada bangsa Indonesia, cerminan daripada para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia saat ini, terkhususnya yang ada di Kota Palopo, kawan-kawan sekalian? Mereka buta pada persoalan sejarah, mereka buta pada persoalan bagaimana proses perjuangan bangsa ini, kawan-kawan sekalian. Mereka harus jadi khusus pada persoalan bagaimana soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kemarin pada persoalan COVID, kawan-kawan sekalian. Semua adalah stay at home. Kita belajar di rumah. Bagaimana Batang Barat, kawan-kawan sekalian? Bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Padahal itu adalah salah satu kewajiban para penguasa hari ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagi-lagi pemerintah kemudian mensosialisakan terkait power share, bahkan di Jepang 5.0, tapi di Batang Barat, kawan-kawan sekalian, masih kayak zaman primitif. Kata-kata daripada para orang cerdas bahwasanya hati yang resah, hati yang gelisah, jikalau apa yang kau perjuangkan, apa yang kau pikirkan itu kemudian tidak ada kepentingan rakyat di dalamnya, maka di dalam dirimu tidak ada Tuhan. Karena seorang rakyat adalah seorang Tuhan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tanamkan terhadap dirimu itu kemudian harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Karena kita bangsa Timur adalah bangsa atau umat yang beragama, maka kita perlu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Di dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digagas oleh para pemimpin atau pendiri bangsa ini, yang menjadi rujukan tertinggi daripada seluruh penguasa di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Tapi wajah demokrasi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Batang Barat itu tertinggal pada persoalan teknologi, kawan-kawan sekalian. Justru pemerintah hari ini justru perjalanan dinas keluar Kota Palopo, kawan-kawan sekalian, itu menggunakan uang negara. Lantas masih ada masyarakat Kota Palopo yang berteriak soal keadilan. Lantas apa mereka digaji untuk kilometer 30 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa, kawan-kawan sekalian? Masih banyak persoalan-persoalan yang harus mereka selesaikan, terkhususnya di Batang Barat. Tapi lagi-lagi, mohon maaf, BKSDA juga tidak sepenuhnya memiliki
Batang Barat ini. Tidak sepenuhnya dia menguasai apa yang menjadi wilayah teritorial daripada Kota Palopo ini. Karena Batang Barat ini masuk dalam wilayah Kota Palopo. Jadi seolah-olah ini Batang Barat ini mempersulit pada persoalan jaringan yang ada di Batang Barat. Padahal waktu kami ke Makassar kemarin, Kepala Resor di Makassar mengatakan bulan 1 tahun 2025 Batang Barat sudah aktif jaringannya. Tapi lagi-lagi hari ini kawan-kawan sekalian, mereka mempertontonkan kepoplokan mereka sebagai orang pemerintahan, sebagai penguasa atau sebagai pemangku kebijakan kawan-kawan sekalian. Lagi-lagi kita berteriak, lagi-lagi kita masuk ke jalan, lagi-lagi kita menyampaikan aspirasi di depan kantor mereka kawan-kawan. Maka Aliansi Pemuda Masyarakat Batang Barat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.